walaupun pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin. Makanya gue bilang, urusan status bencana nasional ini itu lebih dari sekedar penanganan bencana, tapi sebuah sikap atau sebuah simbol dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang selama ini merasa dipinggirkan. Ya, masyarakat yang lahir dan besar dan tinggal di luar Jawa ini. Karena dengan status ini mereka akan merasa nyawa mereka dipedulikan, hidup mereka dipikirkan, dan tidak terus dianaktirikan. Mana kalau kita lihat nih baik aturannya, apa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu sudah di atas threshold semua. Daerah yang terdampak lebih dari satu provinsi. Udah ada banyak daerah yang terisolasi, infrastruktur sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa optimal, akses terputus, dan kondisi sosial ekonomi itu akan berpengaruh sekali. Karena salah jika kita melihat after effect-nya cuma di 3 provinsi ini. Sekarang udah mulai terjadi berbagai kelangkaan BBM di daerah-daerah sekitar Pulau Sumatera yang katakan tidak terdampak lah gitu. Secara bencana ya atau secara air bah. Tapi ya BBM mulai naik, pengecer mulai naik, dan bahan pokok juga mulai naik karena ada beberapa kerusakan dalam supply chain, ya ekonomi dasar. Dan itulah yang terjadi sekarang gitu. Balik lagi soal bencana nasional dan status bencana nasional ini, yang bisa gue bilang kepada Bapak Presiden adalah jika Pak Presiden berani mengambil tindakan ini, yang terjadi justru pengaruh, karisma, kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Bapak akan semakin tinggi. Karena Bapak tidak cuma berupaya untuk menuntaskan masalah dampak dari bencana alam, tapi Bapak juga sudah berkontribusi dalam meredakan kemarahan, kebencian yang bertahun-tahun tertanam di rakyatnya. Karena balik lagi, Sumatera juga merupakan bagian dari Indonesia yang harus dilindungi, dijaga, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Sebab ketika status ini muncul, maka prasangka yang menganggap bahwa orang-orang di luar Pulau Jawa bukan merupakan prioritas yang bisa dibiarkan menderita kehilangan atau meninggal begitu saja, itu bisa sedikit demi sedikit mereda. Bapak dikelilingi orang pintar yang tahulah cara bekerjanya seperti apa, sehingga dampaknya tidak begitu besar untuk ketahanan fiskal kita. Cuma masyarakat bisa tertangani dengan baik, bencana bisa tertangani dengan baik, dan kemarahan tadi bisa terkendali dengan baik. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.